Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Ini saya meminta izin kepada Bapak. Sebenarnya ini kan kepada kepala sekolah, karena kepala sekolah kita berhalangan karena sakit. Jadi saya meminta izin kepada Bapak langsung Bapak selaku wakil kepala sekolah. Jadi saya meminta izin untuk kegiatan melaksanakan tentang P5 Bapak. P5 apa rencananya temanya? Temanya sesuaikan dengan sekolah kita yang diangkat kemarin Pak, tentang kearifan lokal. Bagaimana menurut Bapak? Apakah Bapak setuju kita angkat kembali tentang kearifan lokal itu Bapak? Setuju. Jadi apa topiknya? Jadi topik yang akan saya angkat nanti Pak sesuai dengan apa yang saya lihat setiap hari di daerah kita. Karena di daerah kita ini saya melihatnya banyak sekali penghasil dari bumi kita sendiri itu Pak, yaitu berupa pisang. Nanti pisang itu rencananya akan dibuatkan menjadi keripik. Keripiknya itu nanti ada yang rasa originalnya dan ada rasa yang manis. Nah, jadi pada pembuatan ini nanti Bapak kita tidak akan menggunakan seperti bahan pengawet. Saya meminta izin sekali lagi kepada Bapak untuk nanti mengajak anak-anak kita langsung mempraktekannya membuat keripik pisang ini Bapak. Mungkin hanya itu nanti kepada Bapak. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk meminta waktunya sedikit, karena saya mendapat tugas dari kampus yaitu UIN Tinggi. Saya sebagai mahasiswa PLPG P5. Nah, jadi sesuai dengan temanya yaitu tentang kearifan lokal kemarin. Nah, jadi saya akan mengangkat topiknya yaitu tentang buat olahan makanan dari pisang. Karena kalau kita lihat di daerah kita ini banyak sekali penghasil pisang. Nah, jadi kalau kita lihat anak-anak kita sekarang sudah terlalu banyak beli makanan dari luar, karena perlu kita ketahui makanan dari luar apalagi yang memakai pewarna yang berlebihan, penyedap rasa yang berlebihan akan mengakibatkan timbulnya penyakit bagi anak-anak kita. Maka dari itu saya ingin mengangkat topiknya tentang membuat makanan olahan dari pisang tanpa bahan pengawet. Kerjasamanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, terutama ibu wali kelas 4, karena di sini nanti yang akan membuat proyek tersebut adalah anak kita dari kelas 4. Oke Bu Tini? Mungkin dari guru-guru yang lain saya perlu bimbingannya. Nah, mungkin hanya ini itu penyampaian dari saya dari selaku mahasiswa PLPG kepada rekan-rekan semuanya. Bagaimana dengan Bu Tiwi? Apakah bisa nanti untuk mendampingi kami dalam melaksanakan proyek P5 ini nanti? Siap. Insyaallah siap ya Bu Tiwi. Nah, mungkin hanya itu dari saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak ibu pagi ini? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Mau sehat, tentunya kita harus memakan makanan yang
Profil Pelajar Pancasila. Ada pendapat lain? Muatan Profil Pelajar Pancasila. Sudah bagus anak-anak itu sudah tahu apa itu yang P5. Sebelum kita mulai pembelajaran P5-nya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu P5 itu terlebih dahulu. Silakan anak-anak ibu berdiri semuanya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan global, berkembang mandiri, kreatif dan bernarasitis. Pengenalan P5 semuanya tentang kearifan Lokal. kearifan lokal. Kira-kira tahu nggak anak-anak ibu seperti apa yang kearifan lokal itu dan apa itu yang kearifan lokal? Apa? Produk lokal. Produk lokal. Masih ada pendapat anak ibu lain? Hah? Masih ada? Apa sepakat kearifan lokal itu ada? Ya. Ada pendapat lain? Lisa boleh? Produk yang dibuat dari daerah kita sendiri. Sudah bagus anak-anak ibu sudah tahu tentang apa itu kearifan kearifan itulah yang berasal dari daerah kita sendiri. Atau seperti makanan tradisional. Kalau makanan tradisional anak ibu tahu? Apa itu makanan tradisional? Makanan lama kata Nana. Ada pendapat lain? Makanan tradisional. Apa contohnya makanan tradisional di daerah kita? Ada rendang itu merupakan ciri khas dari orang Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat, rendang. Apalagi makanan tradisional kita. Kalau di daerah kita apa makanan tradisionalnya? Yang dari nenek-nenek moyang kita sudah ada itu. Hah? Makanan tradisional. Apa Diana? Ada pendapat Diana? Boleh? Apa nih kalian? Ada kolak pisang. Kemudian apa lagi? Asam durian. Gulai asam durian. Itu juga merupakan makanan tradisional kita, daerah khusus daerah kita ini. Gulai asam durian, ikan patin batang kuantan. Sangat enak rasanya. Gulai asam patin batang kuantan. Itu merupakan khas daerah kita Padang Taro. Nah, sekarang kita mengambil topiknya yaitu tentang membuat keripik Pisang. Membuat keripik dari pisang. Karena ibu hampir setiap hari melihat orang, kadang ada satu mobil, kadang ada 2 mobil, bahkan dalam sehari itu sampai 4-5 mobil membawa pisang untuk dijual keluar daerah kita. Nah, apa gunanya oleh mereka pisang itu? Mereka olah kembali. Apa saja selain dari keripik pisang ini, olahan dari pisang itu tadi? Pisang kembung. Pisang coklat. Apa lagi? Pisang
simak video tentang pengenalan Penguatan profil pelajar Pancasila. Hai teman kece, mungkin sudah dengar ya tentang pelajar Pancasila? Saya belum bisa simak video berikut setelah ini. Singkatnya, pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang unggul. Unggul dalam artian sebagai seorang pelajar sepanjang hayat dan tidak hanya membangun kompetensi yang tinggi, tapi juga mengembangkan karakter Pancasila. Dengan pelajar Pancasila, kita bisa bersama mencapai visi Indonesia maju. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa menjadi seorang pelajar Pancasila? Itu sebelum merdeka ada banyak aktivitas di sekolah yang ditujukan untuk membentuk sikap pelajar Pancasila. Tidak hanya materi kelima adalah pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk membangun sikap Pancasila. Ada kegiatan materi 5, yaitu memulai jiwa dan raganya, berekayasa berbentuk membagi untuk membangun NKRI, Indah Kembalikan, Jaya Hidup Berkelanjutan, Kearifan Lokal, Kewirausahaan, dan Suara Demokrasi. Memenuhi permasalahan nyata di sekitarmu yang berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan. Misalnya, tema kelima yang diberikan adalah kearifan lokal. Dari pengamatanmu di sekitarmu, ternyata banyak anak di kelasmu yang lebih suka K-pop dan budaya luar lainnya dibandingkan budaya sendiri. Jadi di sini, gurumu akan mengarahkan kamu untuk memahami isunya. Mungkin juga dengan mengundang pembicara dari luar sekolah. Lalu, kamu bisa diskusi dengan teman atau melakukan riset budaya lokal yang kamu masih kenal dan melestarikan generasi muda. Misalnya, alat musik angklung, berledong, berbatik, cerita timun mas, permainan coba-coba selam, produk sehat, jajanan putu mayang, atau bahkan sistem masyarakat di kampung naga. Supaya kamu bisa mengamati secara langsung, sekolahmu akan mengatur agar kamu dan teman-teman bisa mengunjungi desa tradisional, pasar jajan, usaha kerajinan, dan tari atau bahkan pusat budaya. Setelah itu, kamu akan diarahkan untuk mewujudkan hasil penemuanmu dalam bentuk yang nyata, seperti kerajinan baju batik, hidangan jajan tradisional, pertunjukan tari, hingga poster video bertema tradisional tari tetap kekinian, serta kreatif dan mandiri ketika menciptakan karya proyek. Nah, setelah mendengar semua tadi, apa pendapatmu tentang kelima? Yuk share opinimu di kolom komentar. Kejar kita, kejar ilmu, lain kita. Ingat kata-kata terakhir tadi, kejar ilmu, kejar cita-cita. Sesuai dengan tema kearifan lokal, kita itu bisa mencari permasalahan di suatu sekolah boleh, di suatu daerah boleh. Apa permasalahannya yang unik? Nah, itulah yang nanti yang kita angkat untuk menjadi proyek kita. Jadi dalam 1 tahun itu kita bisa memilih 3 tema atau 2 tema dalam 1 tahun di sekolah kita. Yang ada di daerah kita itu sendiri. Kita sekarang membuat keripik pisang. Keripik pisang. Ada nggak anak-anak ibu yang tahu apa saja bahannya membuat keripik pisang ini? Minyak goreng. Minyak goreng. Terus apa lagi? Garamnya apa lagi? Gula. Apa? Air. Apa lagi? Pisang. Api? Yang jelas bahan utamanya adalah pisang. Jelas-jelas kita membuat keripik pisang. Itu bahan utamanya pisang. Bukan ubi. Kalau membuat keripik ubi, tentu bahan utamanya adalah ubi. Akan menggunakan yaitu pisang kepok setengah matang. Tahu anak-anak itu pisang kepok? Apa itu pisang kepok? Kalau di daerah kita
bahan utamanya tentunya pisang yang masih mentah. Nah, di sini meskipun ada yang sudah agak matang, tapi nanti aku akan sisihkan karena yang dipakai pisang yang benar-benar masih mentah. Nah, ini aku pakai pisang kepok. Untuk jenis pisangnya tidak harus menggunakan pisang kepok ya, kalian bisa menggunakan pisang nangka, uli atau yang lain. Yang penting mentah. Oke, untuk pertama kali aku mau kupas dulu kulit pisangnya. Oh ya, sebelum kita kupas pisangnya, Tayangan video tentang membuat keripik pisang. Membuat keripik pisang. Yang pertama pisangnya kita apa? Kita kupas terlebih dahulu. Setelah itu dicuci. Kemudian setelah dicuci, diparut. Ada pendapat lain? Setelah dicuci kita tiris. Kita tiris dan kita ambil seperlunya saja dulu. Contohnya tadi dia ambil 3 buah pisang lalu dia parut langsung dengan minyak yang minyak yang panas. Nanti pisangnya setelah setengah matang kita kasih larutan air garam kalau pengen keripiknya rasa asin. Kalau nanti kita pengen keripiknya rasa manis, kita kasih larutan air gula. Anak ibu bisa mempraktekkan ini untuk minggu depan? Bisa, bagus. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa nanti. Nah, jadi itu harus mencintai makanan tradisional, makanan yang kita olah sendiri. Karena insya Allah makanan yang kita olah sendiri itu akan terjamin kebersihan. Kita yang mengolahnya sendiri, kita yang membuatnya sendiri dengan bahan seadanya tanpa bahan pengawet. Karena anak-anak ibu itu suka sekali memakan makanan yang banyak mengandung pengawet. Jadi untuk kedepannya kalau kita sudah belajar tentang P5 membuat keripik pisang, jadikan di rumah kita itu cemilan yang sehat. Kita yang mengolahnya sendiri. Contohnya di rumah ada pisang apa tadi? Pisang kepok. Sudah matang. Bisa kita jadikan goreng pisang. Saya mengolahnya sendirinya. Kita jadikan dia kolak pisang. Nah, itu adalah termasuk cemilan sehat. Kita yang bikinnya sendiri. Kalau perlu pergi ke sekolah ini kita itu membawa bekal dari rumah. Cemilan
bergizi dari makanan tradisional. Jadi kita itu harus memakan makanan yang bergizi, yang berbahan alami, Ini ada contoh makanan yang berbahan dari pisang. Ada pisang goreng, kolak pisang, ada namanya wajib pisang, ada lagi bolu pisang. Pentingnya memperkenalkan makanan berbahan dari pisang. Yang pertama, mengenalkan apa? Budaya, membangkitkan rasa cinta terhadap memasak dan mengolah makanan sendiri. Tema ini khususnya tema tentang kearifan lokal dengan topik membuat keripik pisang. Ibu harapkan anak-anak ibu nanti di rumah itu bisa membuat makanan sendiri dengan berbahan alami. Jangan suka lagi anak-anak ibu jajan di luar dengan memakan makanan yang tidak sehat. Karena kalau kita sering mengkonsumsi makanan yang berbahan kimia, yang mengandung pewarna yang banyak, pemanis yang sangat banyak, akan mengakibatkan kepada organ tubuh kita itu mudah tumbuh penyakit. Karena anak ibu suka jajan permen, minuman dingin. Nah, mengerti anak-anak ibu? Mengerti. Nah, mungkin hanya itu pengenalan tentang P5. Jadi untuk minggu depannya kita langsung mempraktekkan membuat keripik pisang. Bisa dipahami? Bisa. Akhirnya itu pembelajaran kita pagi ini. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai arahan ibu kemarin kita dibagi dua kelompok. Yang sebelah kiri ibu kelompok 1, yang sebelah kanan ibu kelompok 2. Silakan bisa. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Di sini dulu, di sini. Dekat kompor ini. Kanan. Silakan kaitkan ke depan. Silakan. Kemarin. Ada pisang. Kita kamu gabung keripik pisang, tentu bahan utamanya adalah pisang. Kemudian apa lagi? Ada minyak goreng. Apa gunanya minyak itu? Untuk menggoreng pisang kita. Nanti ibu kemarin kita sekarang duduk berkelompok. Posisi. Nah, sekarang apakah kelompok 1 dan kelompok 2 sudah siap? Siap. Kelompok 1 gimana bahannya? Sudah siap? Siap. Sudah kelompok 2? Siap. Sudah siap. Kelompok 1 nanti akan membuat keripiknya itu rasa apa? Berdiri. Kelompok 1 akan membuat keripik pisang yang rasanya manis. Mengupas pisang. Silakan anak-anak ibu mengupas pisangnya. Kemudian kelompok 2 proses supaya bersih. Hati-hati anak-anak ibu.
Nah, ini hasil dari kelompok 2. Keripik pisang rasa original. Ini hasil kelompok 1. Keripik pisang rasa manis. Silakan kelompok 1 berikan kepada kelompok 2, kelompok 2 berikan kepada kelompok 1. Satu piring. Nah, silakan dicicipi, silakan dicicipi. Silakan dicicipi bagaimana rasanya. Ah, kelompok 2 bagaimana rasanya untuk kelompok 1? Enak. Ah, enak kata kelompok 2. Kelompok 1 gimana rasanya hasil dari kelompok 2? Enak. Rasa apa? Rasa original. Nah, mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini tentang membuat keripik pisang dengan produk lokal itu. Rasa manis. Ya, rasa manis. Beda Beda sama apa?